Shalom Bapak Ibu Saudaraku, jumpa lagi dalam lawatan hati GKI Residen Sudirman, Surabaya. Bapak Ibu Saudara, tentu kita mengenal nama Jenderal Hugeng, Jenderal Polisi yang terkenal sangat jujur. Bapak Ibu tahukah kita bahwa hidup Jenderal Sugeng itu sangat sulit, sangat tidak enak. Bahkan dia hidup berkekurangan. Dia mengalami banyak kesulitan di sepanjang hidupnya. Bapak Ibu, kadangkala menjadi sebuah ironi melihat seorang yang berusaha hidup benar, hidup jujur, justru harus hidup dalam kesulitan, kesusahan, bahkan penderitaan. Padahal ada banyak orang hidup dalam kelaliman, hidup korup, hidup melakukan yang jahat, memiliki harta yang berlimpah, memiliki kekayaan yang berlimpah, dia bisa menikmati kekayaannya, bahkan dia punya jabatan yang sangat tinggi, sangat tidak enak. Dan kadangkala kita jadi berpikir, enak jadi orang jahat, karena tampaknya hidup mereka nggak akan berkekurangan, mereka nggak akan menderita. Kita yang berusaha tetap ikut Kristus, ikut Yesus, berusaha hidup melakukan kehendaknya, firman-Nya, justru diperhadapkan pada kesusahan demi kesusahan, penderitaan demi penderitaan. Bapak Ibu Saudaraku, Amsal pasal 3 ayat 31 berkata demikian pada kita semua. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Bapak Ibu Saudaraku, Amsal mengingatkan kita semua, jangan sampai kita punya pikiran semacam itu. Karena ketika kita berpikir bahwa melakukan yang jahat, kita bisa kaya, punya jabatan yang tinggi, dan hidup lebih baik kalau kita ikut Tuhan dan hidup dalam kebenaran, kita akan menderita. Pikiran yang semacam itu adalah bentuk rasa iri hati, cemburu. Amsal mengingatkan, jangan pernah iri pada orang-orang yang berbuat kelaliman, kejahatan, korupsi. Karena Tuhan tidak akan pernah bergaul akrab dengan orang-orang semacam itu. Allah justru menganggap tindakan mereka, hidup mereka, kekejian, dan tidak layak di hadapan Tuhan. Amsal mengingatkan, jangan sampai kita terjebak. Kita harus memilih jalan yang benar. Harus memilih jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, jangan sampai biarkan diri kita punya pikiran dan perasaan yang macam-macam sehingga kita jatuh dalam dosa. Akhirnya kita melakukan yang jahat, melakukan yang tidak baik. Tuhan menghendaki kita tetap hidup dalam kebenaran. Tuhan menghendaki kita tetap hidup baik di hadapan-Nya. Tuhan akan selalu memberkati kita. Tuhan akan selalu menghadirkan kebahagiaan dalam hidup kita apabila kita selalu hidup benar, selalu melakukan kehendak Tuhan. Apabila kita justru melakukan yang sebaliknya atau memilih jalan kejahatan, maka kita semua tentu akan diperhadapkan pada hal-hal yang tidak menyenangkan, pada hal-hal yang tidak enak. Di hadapan Tuhan, kekayaan duniawi, semua yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Yang terpenting bukan saya punya kekayaan, bukan saya punya segala sesuatunya. Yang terpenting adalah bagaimana saya bisa tetap jalan di jalan Tuhan, setia pada Tuhan, dan tetap bersandar kepada Tuhan. Karena itu akan membawa kebahagiaan tersendiri, akan menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, jangan sampai salah pilih. Dan
Jangan biarkan diri kita terjebak pada pilihan-pilihan yang keliru. Tetap jaga persahabatan kita dengan Tuhan. Tetap jaga kecintaan kita pada Tuhan. Sesulit apapun hidup kita, seberat apapun yang kita hadapi, Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita semua.